Ketika alat itu sudah masuk ke organ vital, maka perlahan akan diputar bagian tengahnya yang berupa pegas dan secara perlahan besi akan mekar layaknya kelopak bunga. Nah, dari proses mekar tersebutlah yang membuat alat itu menghasilkan rasa sakit luar biasa dalam organ vital wanita. Apalagi ujung besi pier of anguish ini yang dibuat runcing dan mengoyak bagian dalam organ vital wanita sampai die. Welcome to my channel Papikla. Thank you banget buat kalian semua yang udah klik video gua kali ini dan mau berkunjung ke channel gua. Bantu gua biar bisa lebih baik lagi ke depannya dengan cara subscribe. Jika video ini bermanfaat dan menambah referensi dan pengetahuan buat kalian, jangan lupa klik loncengnya biar kalian jadi orang pertama yang bisa lihat video baru gua. Klik like jika kalian suka dan share ke teman-teman kalian biar kalian gak pintar sendirian cuy. Oke, kali ini di segmen insomnia, gue mau ngebahas yang agak bikin ngilu-ngilu gitu kan buat kalian semua. Jujur aja pas gue riset dan resapi artikel ini, gue tuh ngerasa nyut-nyutan gitu deh. Nah ini pernah ada dan terjadi di abad ke-19 daratan Eropa cuy. Buat kalian terutama kaum wanita, beruntung banget kalian bisa hidup di masa sekarang. Karena jika kalian tilik lebih dalam lagi di masa abad ke-19, kalian mungkin bisa jadi wanita yang kurang beruntung cuy. Pada masa itu nggak ada kesempatan untuk mengakui kesalahan dan tobat cuy. Buat mereka kaum wanita yang melakukan sedikit aja yang sudah mereka anggap bertentangan dengan peraturan-peraturan yang sudah turun-temurun, mereka yang bersalah langsung diadili saat itu juga dan nggak pakai lama. Oke, kita bahas alat-alat penyiksaan terkejam di Eropa tempo dulu. Yang pertama itu ada alat yang namanya Spanish Spider cuy. Spanish Spider ini adalah alat penyiksa wanita terkejam. Alat ini berbentuk seperti kaki laba-laba, terbuat dari logam dan ujungnya tajam seperti pengait. Coba kalian bayangin, ditempelin laba-laba beneran aja kalian udah pasti ketakutan. Apalagi ini suatu alat dari logam atau besi yang tajam nempel atau singgah di tubuh kalian, yang mengoyak-ngoyak dan merobek salah satu bagian tubuh dari kalian. Kalian tahu bagian tubuh mana yang akan terkoyak-koyak dan dirobek? Yes, payudara. Gunanya itu untuk memutilasi payudara wanita dengan cara sadis dan kejam. Nih coy, contoh yang akan dilakukan yaitu Algojo akan memanaskan alat tersebut sampai benar-benar panas. Kemudian dicengkramkan ke payudara wanita sambil ditarik sampai terkoyak dan terputus. Aduh, ngilu bener aing. Nyut-nyutan gitu rasanya. Oke, ketempelan besi panas aja ini kulit langsung meleleh. Apalagi itu yang udah alatnya tajam panas pula. Wanita yang menerima siksaan tersebut adalah mereka yang melakukan zina serta yang sengaja mengaborsi bayinya. Bukan hanya untuk payudara cuy. Alat tersebut ternyata juga untuk mengoyak bagian bokong. Sudah bisa dipastikan banget nggak ada seorang wanita pun yang selamat dari siksaan alat ini cuy. Ya pastilah secara kan dikoyak sampai putus. Kalian bayangin deh kalau wanita yang dihukum pakai alat ini secara nggak langsung dia merasakan sakit yang teramat sakit, pedih, panas yang teramat sangat coy. Kemudian dia meninggal. Kalau zaman sekarang hukuman yang paling berat adalah hukuman mati. Kalau hukuman mati tembak jedor langsung mati, gak ngerasain dulu penderitaan dan sakitnya coy. Tapi kalau dulu jangan harap, mereka harus merasakan sakit dulu yang teramat sangat dan mereka meninggal secara perlahan. Just information cuy, zaman dulu itu benar-benar belum ada yang namanya kesetaraan gender antara pria dan wanita. Pada waktu itu kaum pria adalah yang paling tinggi derajatnya di antara wanita cuy. Jadi para wanita harus benar-benar mematuhi para suaminya ataupun pria. Jadi kalau kalian para kaum wanita yang salah, begitu pedihnya siksaan mereka pada masa itu. Ya mungkin maksud dan tujuan mereka baik juga sih. Mereka kaum wanita dilarang berzina dan mengaborsi. Jadi timbul rasa kapok atau efek jerah pada mereka yang kalau melakukan hal tersebut akan menerima penyiksaan tersebut.
dan penderitaan yang teramat sangat cuy. Jadi putus mata rantai di mereka yang melakukannya saja, nggak terjadi ke anak cucunya. Coba kalau dibandingkan zaman sekarang, kalian bisa bayangin sekarang deh sendiri. Yang kedua ada alat yang namanya Spanish Donkey. Dalam prakteknya, alat ini akan memberi efek rasa sakit yang luar biasa pada wanita. Bahkan konon banyak wanita yang dihukum dengan Spanish Donkey akhirnya meregang nyawa cuy. Para wanita yang dihukum dengan alat tersebut hanya perlu duduk di atas balok kayu segitiga dengan keadaan gak pakai busana sehelai pun. Selain itu, pada bagian kakinya akan diberi pemberat atau besi coy. Alat tersebut berguna untuk melukai organ vital wanita yang tertekan pada sisi runcing kayu segitiga itu. Tahanan wanita akan dibiarkan berjam-jam sampai lemas dan akhirnya wassalam coy. Jadi alat ini itu kalau dilihat sangat sederhana banget. Terbuatnya itu dari hanya balok kayu, tapi efek sampingnya itu cuy. Yang bikin geleng-geleng kepala itu adalah kalau wanita yang menerima hukuman tersebut duduk di atasnya, mereka langsung merasakan sakit yang teramat sakit. Karena ujung runcing dari balok kayu itu perlahan-lahan akan masuk dan merobek alat vital wanita. Dan parahnya lagi cuy, kaki wanita ini dikasih kayak semacam barbel atau batu biar gaya gravitasi tariknya itu semakin kencang, menarik ke bawah, dan lama-kelamaan penerima siksaan itu akan terbelah dua. Ngilu belum lo? Bohong kalau kagak mah. Sumpah gue aja ngilu banget ini cuy. Jadi tuh pada zaman dulu, tempo dulu abad pertengahan, abad 19, itu ada yang namanya alat-alat yang sangat-sangat bisa menyiksa si penerima siksaannya itu. Kalau dibayangin mah cuman alat kayak semacam terbuat dari kayu gitu kan, tapi kegunaannya ini loh, fungsinya ini loh yang bisa sangat amat melukai para penerima hukumannya. Nah kalau misalkan sekarang, hukuman-hukuman sekarang itu nggak sebanding banget sama hukuman dulu. Kalau misalkan dulu itu sakitnya, terus penderitaannya, terus efeknya itu langsung dirasakan banget sama penerima hukuman. Tapi zaman sekarang itu mungkin udah lebih manusiawi. Nah kalau misalkan zaman sekarang mungkin ya itu karena kan ada undang-undangnya juga gitu kan. Karena kan ibaratnya nggak bisa dilakukan hukuman-hukuman seperti itu pada zaman sekarang. Karena kita udah punya dasar hukum yang pasti, dasar hukum yang tetap gitu kan. Ada kesalahan, ada hukuman, tapi hukumannya juga sangat masih manusiawi gitu maksudnya. Yang ketiga ada Pear of Equus. Alat ini masih terbuat dari logam dan besi coy. Alat ini berbentuk seperti kayak buah pir. Ketika alat itu sudah masuk ke organ vital, maka perlahan akan diputar bagian tengahnya yang berupa pegas, dan secara perlahan besi akan mekar layaknya kelopak bunga. Jadi kalau misalkan kalian bayangin nih, ada alat semacam kayak Pear of Equus itu bentuknya kayak buah pir gitu kan. Kayak buah pir, terus di atasnya itu ada buat putarannya gitu, buat pegasnya gitu. Jadi kalau misalkan ini alatnya nih, maaf nih ya, udah dimasukin gitu kan, dia akan mekar gini set. Nah, udah mekar gini, ini akan diputar. Nah, itu rasa sakitnya ibaratnya ada benda asing yang masuk ke dalam tubuh manusia, dan itu akan muter ngerobek alat vital pada wanita gitu kan. Bayangin aja deh, itu rasanya mungkin udah deh ujung kaki sampai ujung kepala, itu bener-bener menyiksa dan sangat amat pedih coy. Nah videonya itu nanti gue liatin ke kalian semua cara pakai dan kegunaannya ya, nanti kalian bisa lihat semua.
Nah, dari proses mekar tersebutlah yang membuat alat itu menghasilkan rasa sakit luar biasa dalam organ vital wanita. Apalagi ujung besi Pier of Anguish ini yang dibuat runcing dan mengoyak bagian dalam organ vital wanita sampai die. Wanita yang dihukum dengan alat tersebut merupakan para wanita yang sering banget berbuat tak senonoh serta melakukan aborsi. Udah pada ngilu belum cuy? Gua aja laki-laki nih yang ngebahas artikel ini, ngebayangin aja nyut-nyutan. Thank you banget buat kalian semua yang udah stay di video gua kali ini. Semoga video gua kali ini bermanfaat buat kalian semua. Dan gua harap kita semua setiap harinya bisa upgrade pengetahuan kita tentang hal apapun. Thank you and see you!